Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang berbahagia di sana, ya. Apakah share screen saya sudah terlihat, Pak? Sudah. Oke, saya akan move. Bisa kelihatan nanti. Kalau enggak, nanti tolong biar saya ulang lagi. Ini saya pindah, sudah kelihatan? Sudah. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan belajar kiat dan strategi untuk bisa sukses uji kompetensi ya. Jadi ini nggak kita panjang-panjangin di sini. Tadi ada beberapa hal yang akan kita laksanakan. Jadi strategi jangka panjang, materi dan cara membaca mengerjakan soalnya ya. Baik. Jadi strategi jangka panjang ini Bapak adik-adik perlu dicatat tanggalnya ya. Jadi pertengahan Oktober itu akan ada uji kompetensi. Jadi katakanlah kita lihat kalender sekarang, kalendernya tolong dicatat. Ini kemungkinan di bulan Oktober itu sekitar 17 dan 18 untuk program nurse ya. Kemudian nanti untuk program diploma 3 itu sekitar 24 dan 25 Oktober itu akan ada uji kompetensi dan pendaftarannya itu insya Allah akan dimulai pada tanggal besok sekitar 14 September ini ya. Jadi seminggu lagi akan ada pendaftaran. Jadi tolong mulai menghubungi sekolah atau institusi adik-adik semua untuk mulai mendaftar dan menanyakan pendaftaran. Oke. Nah, Bapak Ibu adik-adik semua memiliki waktu kira-kira 1 bulan lebih, 1,5 bulan. Jadi adik-adik tidak punya waktu untuk melakukan persiapan jangka panjang, tapi harus persiapan jangka pendek. Nah, persiapan jangka pendek adalah bagaimana latihan-latihan soal sebanyak-banyaknya. Kalau tidak mengerti alasan pilihan jawaban ini dan itu, Bapak, Ibu, adik semuanya kemudian mencari literaturnya. Jadi belajarnya dibalik saja, jangan membaca buku baru mengerjakan soal. Cari soal, kalau nggak ngerti baru cari buku. Itu menurut saya dalam jangka pendek. Baik, kita lanjut. Adik-adik ada buku gratis isinya lebih dari 200 soal uji kompetensi dengan kunci dan analisa jawabannya. Ya, ini di sini Bapak, Bu, Ibu, adik-adik semua bisa diklik di sini ya, dipoto juga silahkan itu ya. Itu nanti Anda cari di situ di kolom prosedur ya, nanti ada link yang kemudian ada bukunya. Di kolom yang ini nih ada di prosedur, di sini diklik di prosedur, di situ nanti di bagian yang paling atas tentang panduan ya. Kalau nggak salah panduan atau pedoman uji kompetensi, adik-adik klik, nanti ada link untuk bisa mengunduh e-book secara gratis yang isinya adalah soal dan analisanya dan cara membacanya dan blueprint tadi yang disampaikan Bu Erna secara lebih detail ada di situ semuanya. Jadi itu gratis dibuat oleh negara untuk adik-adik semuanya. Ya. Nah, kalau banyak yang membutuhkan, banyak yang direvisi, kita akan revisi, kita akan perbaiki. Ya, karena itu berarti memiliki banyak manfaat ya. Nanti kalau memang perlu itu dibikin aplikasi online, kita akan buatkan juga untuk memastikan adik-adik itu memiliki ekspos yang bagus terhadap latihan-latihan uji kompetensi. Baik, selanjutnya adalah tentang analisis diri. Nah, penting untuk bisa menganalisis kekuatan-kekuatan apa, kelemahan-kelemahan apa, kesempatan dan ancaman-ancamannya apa yang Bapak, Ibu, adik-adik semuanya harus pahami. Misalnya, mata ajaran apa yang paling disukai, nilainya paling besar, apakah di hafalan ataukah di hitungan, kelemahannya apa, ya, hitungan, analisa, logika, kata kunci, atau apa. Nah, opportunity, siapa yang bisa membantu? Alat apa yang bisa kita gunakan untuk membantu secara logis, wajar, dan legal? Jangan minta joki ya.
Ini harus kita pikirkan. Oh iya, ini bisa. Oke. Latihannya pakai NCLEX. Oke. Bisa. Latihannya pakai apa lagi? Ikut tryout. Oke. Tryout mandiri. Oke. Bikin apa lagi? Kemudian ancamannya apa? Ancamannya siapa yang mengalami kesuksesan Anda? Apakah diri Anda sendiri atau gadget Anda, atau pacar Anda? Putus dulu kalau pacar Anda menghalangi Anda untuk fokus pada belajar. Ya, insya Allah jodoh sudah ada yang ngatur. Oke. Slide selanjutnya perencanaan belajar. Ada tadi Anda membuat SWOT tadi, analisis kelemahannya apa, kekuatannya apa. Belajar juga ini kurang pertengahan Oktober. Pertengahan Oktober itu kurang berapa lama? Ini kurang 1 bulan, 1,5 bulan. Nah, Anda mau ngapain? Berapa besar cakupan materi yang Anda belum kuasai? Nah, belajarnya adalah tuntas, ya. Belajar tiap paket tuntas materi soal analisa. Kalau Bapak Ibu adik-adik punya banyak soal dulu, baru kemudian materi. Karena kadang-kadang belajar materi saja nanti nggak bisa mengerjakan soal itu. Nanti kita buktikan. Ini kita akan pastikan adik-adik belajar seperti itu. Nah, buat countdown, ya artinya nih kurang berapa hari, variasinya belajar, jangan monoton biar nggak bosen, dan jangan lupa bahagia. Ya, apapun situasinya harus bahagia, karena bahagia memberikan endorfin dan memberikan dorongan semangat dan memberikan stimulus untuk lebih produktif lagi. Ya, oke. Kemudian kurangi sosial media, ya. Fokus pada aspek penting, hiburan seperlunya, gunakan smartphone secara smart, jangan hanya handphonenya yang cerdas, tapi orangnya masih lelo, ya, nggak boleh ya, kita harus lebih cerdas dari handphonenya. Oke, belajar bersama ya, dengan protokol COVID, jangan cipika-cipiki, jangan tepok-tepok, jangan bagi-bagi makanan tanpa sendok yang terpisah, alat makan yang terpisah, ya. Bisa di kafe kalau mungkin, tapi tetap harus menggunakan protokol kesehatan. Ini akan memberikan banyak manfaat, Anda akan merasa bahagia, dan banyak sekali ide-ide akan didapatkan manakala kita akan bertemu. Ya, tetapi tetap Anda nanti harus juga belajar sendiri, karena ujian walaupun tempatnya bersama-sama, tetapi soalnya berbeda-beda, mikirnya beda-beda, dipisah-pisah juga, dan tidak boleh berinteraksi. Oke. Pahami peta soal. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Erma, ya. Kasus tersering, jenis soal, kesetaraan jawaban yang paling sulit, ya. Kesetaraan jawaban, jadi jawabannya kelihatannya benar semua. Nah, ini yang paling sulit. Nanti kita lihat bagaimana untuk melihat ada loh yang bedanya. Ini loh yang kuncinya, ini loh kayak gitu ya. Oke, persiapan jangka panjangnya ini tidak usah dilakukan. Nah, tetapi saya yakin bahwa adik-adik nggak usah perlu pikir muluk-muluk. Kompetensinya itu adalah kompetensi lulusan yang memang sehari-hari, ya, nggak yang muluk-muluk. Bahwa situasinya rasanya sulit atau gampang atau apa, ya tergantung di latihannya. Kalau adik-adik sering latihan akan mudah, sama seperti kita bermain. Apa ya, kalau zaman dulu nih, permainan zaman dulu ya, saya yang Mobile Legends nggak pernah ikut ya, tapi yang zaman dulu masih ikut bikinnya ya. Oke, ini soal yang paling penting. Soalnya tidak ada soal ingatan. Soalnya akan banyak data, soalnya akan banyak kasusnya. Ya, dan soalnya mirip dengan situasi kerja, karena harus menjadi prediktor untuk menilai apakah Anda bisa kerja atau tidak bisa kerja, ya. Oke, semoga tidak bingung. Oke, mari kita lihat ini yang tadi disebutkan. Mata ajar paling banyak ada berbagai macam, yang 15, 80 dan 5%. Ya, yang 80% adalah kira-kira mata ajar apa. Nah, soalnya 180 bisa dibayangkan, yang 15% adalah aspek etik legal, yang 80% lebih adalah asuhan. Nah, kalau kita lihat 80% asuhan itu apa aja, ternyata 25% medical bedah, berarti kalau 180, bisa bayangkan kalau 200 seperempatnya berarti berapa?
100 berarti hampir 50 ya, adalah soal medical bedah. Maternitasnya katakanlah 10%, berarti kita katakanlah hampir 20 dan lain-lain. Nah, makanya Anda nih kalau ambil peminatan, kalau ininya biasa-biasa, kemampuannya jangan ambil gerontik, gadar, manajemen, dan komunitas, karena keluarnya peluangnya hanya 3%. Ya. Jadi cari-carilah yang kira-kira mendukung untuk kelulusan, manakala kita rasa kemampuannya biasa-biasa saja. Tapi kalau kemampuannya lebih, pilih yang sesuai minat. Nah, kalau yang kemampuannya biasa, sesuaikan antara keinginan dan kemampuan. Ya, antara kocek dan handphone yang akan dipilih. Oke. Kebutuhan dasar yang paling banyak oksigen cairan, ya kan? Berarti kasus-kasus TBC yang paling sering. Apalagi kasus-kasus cairan berarti kemungkinan apa? Ada diare, nutrisi apa kurang gizi, aman apa nyeri, kayak gitu-gitu tuh yang paling banyak. Jadi ketujuh eliminate aktivitas itu apa berarti apa? Komunikasi, ya kan? Seksual nilai keyakinan itu kecil ya. Jadi kalau adik-adik belajar yang tentang 10 dan 7% keseluruhannya, lulus. Nah, lulusannya berapa? Adik-adik lulusannya itu NBL-nya rendah, nilai batas lulusnya itu tidak sampai 50, baru 48, sekian. Artinya, kalau adik-adik bisa mengerjakan soal berapa? 180 dibagi 2 adalah 90, kemudian sekitar 85 atau 80 kemungkinannya sudah lulus. Ya, jadi soalnya sedikit sekali. Tapi kok masih banyak yang nggak lulus? Ya, itulah kira-kira. Karena memang kadang-kadang seperti tadi disampaikan Bu Erna benar. Jadi persiapannya tidak serius dan kemudian ketidakseriusan Anda juga ada yang mendukung dari sisi regulasi-regulasi pendidikan. Oke. Lihat materinya yang sangat penting, yang paling sering sehari-hari. Jadi jangan nyari yang aneh-aneh. Kalau kasus yang paling sering itu gampangnya apa? Lihat statistik masalah kesehatan. Paling banyak apa? Oh, pernapasan apa? TBC paling banyak. Asma banyak. Apalagi kemudian apa? Kanker paru alaistatis jarang. Kalau memang statistiknya nggak ada. Gitu kan. Jantung paling banyak apa? Jantung rema kayak gitu. Aduh, kemungkinannya kecil. Jantung yang paling banyak adalah apa? Paling adalah dikompensasi kortis, hipertensi, dan lain-lain. Yang paling banyak apa? Endokrin yang paling banyak apa? Tiroid kira-kira atau apa yang kira-kira? Tiroid mungkin, tetapi yang paling banyak apa? DM, pasti DM ada yang keluar. Karena statistik masalahnya seperti itu, sama seperti COVID. Ya, COVID kemungkinan akan ada yang keluar juga karena ini sedang lagi booming. Oke, jadi ingat-ingat tanggal ujiannya adalah sekitar pertengahan bulan Oktober dan pendaftarannya pertengahan bulan November. Dan silahkan memilih lokasi sesuai tempat tinggal adik-adik semua. Jangan mencari di tempat yang jauh. Sampaikan adik-adik tinggal di mana untuk dipilihkan lokasinya yang terdekat dengan tempat tinggal. Karena situasinya COVID, dilarang traveling jarak jauh ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi. Kini kita sudah resapi, sudah susah karena Ibu adik-adik ini juga pasti sudah tahu. Nah, kesulitannya kadang-kadang ini, clue-nya ini ngapain? Kata kuncinya itu apa? Inti pertanyaannya yang paling penting. Ya, kadang-kadang gara-gara kita nggak ngerti inti pertanyaannya, jawabannya jadi benar semua. Padahal kalau mengerti inti pertanyaannya, memahami kata kuncinya, jawabannya hanya satu yang benar. Ya, oke. Oke, jadi seperti itu kita lihat, ini tadi buku soal sudah. Kita lihat tip ya sebelum ujian pahami, ini pahami, siapkan fisik, mental pasti, soal latihan, kartu peserta jangan lupa datang lebih awal dan sarapan pagi ya. Oke, sarapan paginya dengan makanan yang bergizi, tidak cukup dengan senyuman saja ya. Senyum manis tidak memberikan energi, gula darah dan lain-lain ya. Itu tambahan ya. Harus minum susu atau apa, tapi jangan yang pedas-pedas, takutnya mencret nantinya ya.
Siapkan alat, alatnya juga Bapak Ibu adik-adik nggak perlu bawa pulpen dan lain-lain, semua udah disediakan. Masker diberikan, ya sarung tangan diberikan, cuci tangan diberikan, semuanya ada. Jadi semuanya adalah dari adik-adik yang membayar itu semuanya diberikan untuk fasilitas yang adik-adik akan gunakan nanti. Ya, pahami aturan, siapkan fisik, dan datang lebih awal. Kenapa? Hanya ada kejadian gara-gara datanya pas ternyata naik motor, lupa bawa SIM, ada cegatan polisi, kemudian akhirnya tidak bisa ikut ujian gara-gara terlambat, ya. Oke. Terus kemudian ini udah pasti sekarang sudah ada semuanya adalah menggunakan komputer, tidak ya ada yang menggunakan pensil dan paper, ya. Oke, kita menggunakan seluruh komputer-komputer yang ada di Indonesia yang bisa terhubung dengan internet kita gunakan. Oke, ini sudah tahu pasti. Nah, saya ingin melihat ini mulai ini soal contoh percobaan. Saya yakin semua adik-adik, ibu, bapak semua pernah menerima tamu, tahu cara menerima tamu, dan pasti spontan bisa menerima tamu, ya enggak? Oke, tapi benarkah bahwa bapak ibu adik-adik bisa menjawab soal ini? Kita lihat. Oke, ayo kerjakan selama 1 menit dan nanti tolong mengisi kolom jawaban A, B, C, D di tempat chat. Ya, tolong mengisi jawaban di tempat chat. Ayo, jawabannya apa? Saya ingin melihat. Ayo, adik-adik, isi jawabannya. Waktunya jangan lama-lama. Soalnya pendek dan soalnya sehari-hari. Ayo, silahkan gunakan ini jawabannya. Tulis langsung A, B, C, D. Oh, sorry. Coba, ayo. Jawabannya mana ini? ABCD-nya mana nih? Nggak kelihatan? Tolong di kolom chat, ayo diisi. Nah, di kolom chat sudah banyak, Pak. Mana ya? Di kolom chatnya dibuka dulu, Bapak. Oh, oke, saya mau terlalu tinggi kali di atas ya. Iya, di Oke. atas. Ya, oke, jawabannya A, B, C, A, B, C, A, B, C, semuanya berarti W, bagus ya. B, B, B banyak ya. Oke, C, oke, W, C, Pak. Oke, C, oke ya. Oke. Sekarang kita close ya. Jawaban ini kita close ya. Ada C, ada B, ada A. Oke. Saya lanjutkan soal berikutnya. Ya, jawabannya apa? Oke. Kita lanjut. Oke. Ayo. Jawab lagi tolong. Ayo. Ya, silahkan. Oke, ya, A, B, A, B, A, B. Oke, ada Eke. Oke, ya. Terus semuanya. Oke, baik. B, B, oke, C, A, B, B, oke, ya. Oke, nggak ada yang menjawab D. Ayo, silahkan. Ayo, terus, lanjut. Oke, kita tutup. Oke. Oke, sekarang saya kasih kunci yang soal ini. Nanti Anda tebak soal yang ini jawabannya apa. Ya, oke. Saya kasih soal yang ini jawabannya. Jawaban ini adalah setuju nggak kalau adik-adik kuncinya adalah C.
Ayo, setuju nggak? Mana yang terpenting? Emang senyum aja cukup? Nah, emang salam doang sopan? Emang jabat tangan aja asik? Hah? Jawabannya C ya, setuju kan? Oke, kalau yang salah, kira-kira kenapa? Ayo, silahkan yang mau menjawab. Kenapa tadi ada yang menjawab misalnya B sama A? Ayo, Pak, bisa dikasih open mic saya dengan menulis saya. Nanti Pak Cacat akan memberikan kesempatan berbicara. Alasannya apa nih? Jika masalah saya kenapa? Oke, ya. Oke ya, kalau belum ada yang membuat saya, kita kembali. Kalau begini, kalau begitu soal yang harus pertama saat menerima kolega, saat menerima pembimbing, ini koleganya kita ganti, harusnya jawabannya apa ini? Oke, jadi kalau yang tadi dengan kata kunci di sini terpenting adalah memberi salam dan menyebut nama. Kalau kata penting tadi diganti pertama, apakah kuncinya masih sama menjadi C? Ayo. Oke. Kalau begitu, emang pertama Bapak, apakah kemudian Anda tidak berusaha berdiri dulu? Masa benar orangnya datang pada saat prinsip komunikasi itu kan mata harus ketemu mata, kedudukan harus sejajar. Kalau begitu jawabannya apa nomor satu ini? Oke, jawabannya adalah yang baik adalah kira-kira menurut Anda ini jawabannya apa? Ayo tuliskan di kolom chat. Tuliskan semua jawabannya. Tuliskan di kolom chat. Kok masih B? Hah? Yang pertama kalau kemudian tegak dulu sambil tersenyum sambil duduk kemudian tegak. Tegak itu artinya berdiri. Berdiri kali mohon maaf ini ya. Kalau Anda masih menjawab yang lain B, kemungkinan saya salah tulis di sini karena tersenyum sambil bukan duduk tegak, ini berdiri tegak. Oke, berarti saya masih salah menuliskan. Jadi kalau Anda menjawab B, saya paham betul. Ya, ya, karena ini salah tulis. Ini pentingnya mengedit ya. Kalau saya tuliskan ini saya saya akan ganti kalimatnya. Oke, saya stop share screen dulu ya. Saya masalah ini, ada salah, betul. Jawaban Anda yang menjawab B itu benar, karena memang mestinya begitu. Nah, kalau saya ganti ini menjadi berdiri, sambil tersenyum sambil berdiri, ya, tegak, maka kemungkinan Anda akan memilih jawaban A. Jadi di sini ya, berdiri. Oke? Benar nggak prediksi saya? Inilah makanya tadi diceritakan Bu Erna, membuat soal itu sangat rumit, sangat panjang, karena maksud saya tadi adalah berdiri tegak, tetapi ternyata duduk tegak. Ya, berarti duduk tegak mungkin bisa, tapi yang paling bagus adalah sambil berdiri tegak. Oke, oke. Jadi jelas ya. Jadi kalau begitu, boleh nggak Anda curhat? Kalau misalnya tadi itu masih salah, itu penyebab salahnya apa? Analisis Anda, penyebab Anda salahnya apa? Apakah tidak teliti atau tidak mengerti makna tentang A? Oke, ini yang menjawab saya nih, Arpan coba. Arpan coba Pak Derajat, silakan. Oke, silakan yang mau jawab. Ayo. Arpan silakan jawab. Open mic.
kurang cermat memahami soal, tidak teliti melihat kuncinya. Oke, ini dari Alyani, tidak teliti menjawab kuncinya, bukan kuncinya, kata kuncinya ya, kata kuncinya ya, dia tidak teliti itu ya, kurang cermat memahami, ambigu, soalnya ambigu. Oke, betul, ambigu nggak apa-apa. Oke, silahkan yang mau ngomong ya. Ya, kurang teliti tadi, Bang Mas Budi. Ya, oke, Tidak kurang teliti. memperhatikan kata kunci. Tidak memperhatikan kata kunci, betul. Nah, kalau gini udah tahu ya, hati-hati betul. Padahal ini adalah kegiatan Anda sehari-hari. Begitu dibikin soal, ternyata seperti ini. Padahal ini adalah sehari-hari kita. Ya kan? Nah, sama nanti Anda tiap hari jagoan masang kateter. Ditanya, belum tentu mengerti. Nanti kita lihat ya, masang kateter, masang infus. Begitu dibikin soal, belum tentu kemudian Anda sehati-hati itu ya, seprecise itu ya. Oke ya. Jadi penting kita untuk semuanya memastikan bahwa kita harus hati-hati betul untuk bisa memahami soalnya. Oke. Kita lihat sekarang apa jawabannya sudah benar? Nah, saya nanya, Anda ini apakah jawaban yang nomor pertama itu benar di awal ataukah nomor ini direvisi setelah Anda mendapat nomor yang B ini? Ini ya, ini kan B. Coba kembali, ini berarti soal yang B ya. Oke ya. Oke, satu aja, dua Romawi ya. Kan kita misalnya kita di sini katakanlah satu Romawi. Oke. Apakah soal satu Romawi itu benar di awalnya atau setelah menjawab ini benar menjadi nomor 2 benar, nomor 1 benar? Kalau itu kejadiannya betul sekali yang ada di chat Anda kurang teliti membaca kata kunci. Padahal kata kuncinya saya sudah kasih huruf besar. Besok di dalam soal ujian yang sebenarnya tidak ada kata kunci atau clue dalam bentuk huruf besar. Dan soal ini, kalau model begini, yang keluar bukan ini dan ini keluar, tetapi hanya satu yang keluar. Jadi nggak bisa nebak-nebak. Oke. Nih, jadi itu penting ya. Jadi nih, nah oke. Kalau itu, ini masih salah, salahnya tadi sudah tahu, makanya ini benar. Di dalam survei, orang mengatakan soal memiliki tingkat kesulitannya memadai, tidak terlalu sulit. Tapi ternyata yang tidak terlalu sulit juga kelulusannya masih di bawah 70%. Padahal kalau kita lihat populasinya ini 95% yang menjawab soalnya nggak terlalu sulit. Sama seperti tadi kita membuat soal bagaimana menyambut dosen manakala Anda sedang di depan komputer aja masih ada yang keliru. Karena apa? Karena tadi tidak teliti membaca soal. Oke ya. Kita lihat, nah kenapa seperti ini? Kenapa? Karena memang ini tadi jawabannya itu tidak ada yang salah, tetapi semuanya seolah-olah benar dan menjadi sangat benar, most correct manakala kita teliti membaca kata kunci. Ya, kata kunci ini yang kursornya saya gerakkan. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang membaca soal itu yang paling penting adalah badan soal itu keseluruhan yang ada banyak-banyaknya itu tadi. Overview untuk dapat gambaran umum. Kalau Anda sudah latihan, nggak perlu overview-nya. Langsung skimming. Skimming itu apa? Mencari tema. Oh, soalnya cuma duduk doang. Tapi kalau Anda nggak hati-hati skimming doang, maka jawabannya akan kelihatan sama. Maka kalau Anda masih belum bisa menentukan jawabannya, masih terlihat soal jawabannya itu ada 2 atau 3 yang benar, maka Anda harus scanning kata kuncinya, detail soalnya seperti apa. Ya. Nah, kalau kata kuncinya sudah scanning, Anda mendapatkan oke, akan mencari pilihan yang lebih spesifik, lebih mudah. Ya, oke. Kita lihat seperti ini ya. Mengerjakan soal pendek, baca pertanyaannya, pahami, ingat teori, pilih. Ini kuncinya. Oke, sekarang kita lihat ini. Oke, ini gampang. Ya, oke, 10 saya ganti mungkin enggak cocok. Mungkin sekitar 13 atau
atau 15. Oke ya, ini kalimat kalau kata-katanya ini belum diedit betul ya. Oke, tapi contoh soal ini coba. Coba di kolom chat silahkan jawabannya A, B, C, D. Silahkan. Ya, oke, A, B, C, D. Ini soalnya gampang, kelihatannya gampang, tapi belum tentu juga jawabannya benar semua. Oke, jawaban pertama D. Manakah instruksi di awal? Oke, D semuanya. Oke. Wih, semuanya menjawab D. Oke, siap. Semuanya menjawab D. Oke. Semuanya saudara-saudara menjawab D. Ada A1, ada A1, ada A lagi. Iya, ada D. Iya, langsung D, A. Aduh, D semuanya. Oke. Yang laku jawabannya hanya A dan D. Oke. Oke, silahkan tetap menjawab. Tapi kita move kepada soal berikutnya. Ya, yang mirip kita rubah sedikit. Setek. Nah, ini jawaban nomor 2. Ayo, jawabannya apakah sama nomor 1 dan nomor 2? Ya, ayo. Oke, jawabannya D lagi. Jawabannya D lagi. Ayo A, aduh, D lagi. Yuk, oke. Saudara-saudara, ini pertarungan sengit antara D dan A. Ya, oke, D disusul A ya, kemudian oke kembali D. Ya, ya, oke D, gol. Oke, cukup. Ya, oke, siap. Oke, sekarang stop. Oke. Saya nanya, apakah soal nomor 2 dengan nomor 1 kuncinya sama, D? Oke, saya nanya, kalau instruksi di awal tindakan itu di awal kira-kira ada di mana tuh? Bapak akan datang ke pasien, Ade akan datang ke pasien. Ikan di awal tuh belum insersi, belum apa. Bapak napas dalam ya, gitu kan. Napas dalamnya kelamaan nggak? Ya, kelamaan nggak? Nah, yang cocok dengan napas dalam itu nomor 1 atau nomor 2? Oke, kalau Anda melihat soal nomor 1, dibandingkan dengan nomor 2, yang paling cocok untuk tarik napas dalam itu nomor 1 atau nomor 2? Silahkan jawab di chat dengan mengatakan kolom saya. Oke, banyakkan mengatakan cocok nomor 2. Jadi kalau begitu, Anda menjawab nomor 1 cocok untuk tarik napas dalam, keliru nggak? Kelirunya kemana? Karena kalau ini instruksi napas dalam itu yang paling enak adalah manakala menahan sakit, menahan nyeri. Kalau orang mengatakan di awal-awal tindakan, Bapak akan dipasang kateter nanti sebentar lagi, ya kan? Ini akan dimasukin ya, biar enak. Bapak tenang ya, Bapak rileks ya. Nanti kalau ada yang sakit sekali, Bapak kemudian tarik napas dalam. Bener nggak instruksinya kayak gitu? Bener nggak? Ya kan? Oke, benar. Ya, jawabannya begitu kan? Jadi begitu kita oke, Bapak tenang ya, Bapak rileks ya. Oke, nanti kalau tiba-tiba Bapak pas kesakitan, untuk mengurangi sakit, paling gampang, paling bagus, Bapak nanti bantu kami tarik napas dalam sehingga Bapak tetap rasa lebih nyaman daripada tidak tarik nafas. Ya nggak? Oke. Jadi kalau begitu masih ada yang salah. Kalau ada yang salah, apa salahnya sebabkan? Ayo sebutkan. Kalau masih nomor 1-nya masih salah, nomor 2-nya benar, oke. Begitu tahu jawaban nomor 2 benar, Anda kemudian merevisi jawaban nomor 1, berarti Anda tidak teliti membaca, ya, tidak fokus pada jawaban, tidak teliti, tidak hati-hati, maka apa yang harus Anda lakukan? Ayo. Jadi jangan terpaku pada soal yang ditulis, ada tahanan ya Pak di nomor 1. Nah itu tahanannya kira-kira ini normal apa nggak normal? Tahanannya lunak.
keras, meringisnya nggak sampai menjerit. Kalau kemudian menjerit, kalau kemudian tahanannya keras, ya kan, ada riwayat batu, ada riwayat BPH, usianya 55, berarti kemungkinan ada BPH, maka situasinya bisa berbeda. Ya, kalau Anda membaca soal ini 55, status urologinya misalnya riwayat BAB menetes, riwayat BAB keluar darah, riwayat BAB yang tadinya normal menjadi mengedan, maka kemungkinan ini masalahnya menjadi berbeda. Pak Puri, banyak pertanyaan di YouTube. Apa bedanya rileks sama tenang? Oke, ini nggak penting Pak. Ini kalimat bahasanya masih bisa banyak sekali dirubah. Mau rileks, mau tenang, ini hanya contoh saja Pak. Jadi memang bahasa ini belum sempurna. Ya, mau rileks, mau tenang. Tapi pilihannya yang di sini adalah sama Pak. C sama D, tarik nafas dalam, rileks dan tenang itu memang belum diverifikasi bahasanya. Tapi intinya kalau Bapak Ibu menjawab A dan B dengan menjawab yang D, itu kuncinya di antara ini dan ini. Ya, artinya di awal kita minta mereka untuk rileks dan tenang, ya kan? Kalau menggunakan bahasa yang paling bagus apa? Tenang, Pak. Menggunakan bahasa Indonesia, A bukan bahasa yang standar, ya. Oke. Oke, gitu ya. Oke, nanti intinya itu. Ini bahasanya belum di standar, ini belum diedit dan lain-lain. Banyak sekali tadi yang contoh sebelumnya kan juga kalimatnya masih tidak tepat, ya kan? Tapi nggak apa-apa. Dengan saya melihat respon Bapak, Ibu, adik-adik, saya tahu, oh ini soalnya yang salah itu. Option ini salah, kalimat ini nggak tepat. Saya langsung bisa tahu apa yang menjadi masalah di saya, dan saya juga bisa tahu kira-kira apa yang menjadi keluhan di adik-adik semua ya. Oke. Soalnya selalu ada istilah ambigu ya kan. Seolah-olah selalu ada istilah ambigu, seolah ada dua jawaban yang benar ya. Semuanya akan seperti itu, bahkan semuanya akan terlihat nanti semuanya benar semua ya. Oke, kita lihat. Kalau bapak-bapak adik-adik mengatakan ini ambigu, maka akan selamanya Bapak Ibu nggak akan lulus atau sulit untuk lulus karena tidak memahami namanya ini ya, ini. Semua jawaban itu adalah ini. Semua jawaban adalah yang ini. Mana tadi ya? Semua jawaban tampak benar semua. Oke, kok nggak kelihatan? Oke. Ini, complexity. Jadi tidak ada jawaban salah. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan ambigu karena ada istilahnya most correct sama least correct. Most itu yang paling benar, ini yang kurang benar. Ya, jadi memang kayak gini soalnya, itu namanya soal-soal yang homogen, ya. Oke. Ya, oke ya. Oke, komentarnya banyak, silahkan ya, silahkan komentarnya banyak ya. Oke, tapi intinya Bapak Ibu mau belajar yang mana nih? Kurang menganalisis diri untuk bisa lulus atau mau mengoreksi soalnya? Ayo, terserah. Terserah ya, terserah. Tapi intinya adalah Bapak Ibu, oke, kira-kira apa? Nanti soalnya bahkan ada ahli bahasa yang mengedit ya. Oke, jadi jangan worry ya. Nanti soalnya pasti lebih baik dari soal yang saya sajikan ini ya, karena melalui tim ya. Oke, kita ganti menjadi 3 ini, menjadi soal nomor 3 variasinya. Oke, kira-kira apa ini jawabannya? C, menanjurkan klinapik dalam. Oke. Oke, menganjurkan C. Oke. Ini berarti Anda sudah reaksi pertama seharusnya. Oke, sip. Ini bagus, semuanya konsisten. Kenapa konsisten? Kemungkinannya karena ini sudah selesai. Ini sudah selesai. Ini sudah selesai. Jadi konsisten, ya kan? Oke, tapi hati-hati. Kalau Bapak Ibu ini melihat soalnya hanya satu seperti ini, Bapak Ibu akan melihat ini, wow, ini pasti ini.
Oke, tetapi bisa loh nanti kita akan modif misalnya. Oke, modifnya ntar dulu. Oke, saya modif. Oke. Ya, untuk kasus tersebut ya, nggak usah saya sempurnakan kalimatnya. Oke, kalau tindakan yang paling penting apa? Oke, saya ganti soalnya menjadi 3. Tindakan yang paling penting. Oke, jawabannya A. Oke, oke D. Oke, oke. Ya, oke, rata-rata D. Oke, terus. Oke, A ada. Oke, A ya. Oke, oke, terus. Oke, kita kunci ya. Oke, jawabannya banyak. Oke. Urologi dalam batas normal. Oke, saya rubah sekarang. Oke, saya rubah ini, saya copy paste menjadi soal variasi keempat ya. Dan saya ganti ininya menjadi 64 tahun anamnesis riwayat BAK mengedan semakin sulit. Oke, coba kalau gini jawabannya apa? Saya kemungkinan ini menekan malah kemudian saya misalnya membatalkan, menarik kembali, misalnya malah menarik kembali kateter. Misalnya, pilihannya ini, jadinya yang mana nih? Oke, jawabannya A. Oke, banyak yang benar ya. Kenapa alasannya? Karena kemungkinan ini adalah BPH. Begitu ada seperti ini, tangannya nggak semakin lunak. Ini kemungkinan tangannya juga semakin berat. Jadi kalau tadi melumasi kateter lebih banyak lagi, betul. Oke ya, menarik kembali kateter juga bisa benar. Tetapi kita harus batalkan, kemungkinannya akan bleeding. Ya kan, kemungkinannya. Nah, kalau begitu kita kembali ke nomor 3. Kalau begitu nomor 3 apa? Nomor 3, kalau situasinya begini, ini keadaan normal, maka boleh nggak yang terpenting ini nggak ada masalah yang lain. Menegakkan penis itu hanya antara, menganjurkan apa dalam hanya antara. Yang paling penting tujuannya tercapai bahwa ini nggak ada masalah. Jawabannya adalah soal nomor 3 adalah lanjutkan sehingga menekan ujung kateter hingga masuk. Tujuan utama memasang kateter kan kasihnya terpasang. Oke. Ya. Oke ya. Bisa mengikuti ya. Oke, kita lanjut. Jadi, itulah kira-kira bagaimana hanya menggunakan kata-kata seperti itu bisa sering terkecoh. Oke ya. Alur membaca soal, skimming soal jawabannya, yakin, yes, jawab. Kalau tidak, kata kuncinya harus kita scan, kita cari ya. Oke, ini ini kata-kata kuncinya ya. Ini kata-kata kunci yang ada pastikan betul-betul memahami betul-betul sehingga pilihannya tidak membingungkan. Manakala adik-adik tidak mengerti kata-kata yang dikotak-kotakin ini, maka adik-adik akan cenderung bingung dengan pilihan-pilihan jawabannya, ya kan? Intinya kalau adik-adik melihat jawaban ini benar semua, berarti adik-adik masih belum mengerti kata kuncinya. Kata kuncinya ada di mana? Ada di pertanyaan dan ada di kasus atau vignette. Oke, kita lihat ya.
Oke, merupakan urutannya gimana sih? Urutannya, Bapak narik nafas dalam ya. Oke, terus kemudian penisnya ditarik agak tegak, terus kemudian ujung kateternya kita masukkan lebih dalam. Ya kan, seninya kan begitu ya. Ya kan? Walaupun ada banyak yang gerasa gerusu, nih nggak apa-apa, langsung aja 3 jeret. Oke, bener nggak? Masih logis. Kalau soalnya nomor 3, nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian soal nomor 4, ini dimasukkan bleeding, perdarahan. Ya kan? Karena situasinya adalah kemungkinan penyempitan di sekitar batang di bladernya atau di prostatnya. Ya, oke. Jadi situasinya begitu. Oke, kalau begitu utamanya oke, tapi antaranya oke. Jadi Anda sudah lebih paham. Oke. Ini lanjutkan, oke, ini kita lihat coba. Anda kita kerjakan lagi nomor ini coba. Ya, oke. Kita ini berarti nomor berapa lah ya? Oke, coba Anda kerjakan lagi. Ini nomor ini berapa? Jadinya bagaimana? Oke, jawabannya apa? Oke, jawabannya B, banyak. B, D, oke. D, iya, oke, banyak B, D, oke. Oke, ya, banyak sekali. Oke, lanjut terus. Jawabannya adalah oke, B, W, ya. Banyakan B, oke. Oke, ya. Semuanya udah jawab, kita move on ke soal berikutnya. Kita lihat soal yang berikutnya, tindakan pertama. Oke, tak kita lihat. Oke, ini apa? Apakah soalnya jawabannya sama? Oke, mengendorkan. Oke, mengendorkan. Oke, oke, oke. Oke. Oke, jawabannya B, banyakan, mengendorkan, menurunkan. Jadi jawabannya A dan nomor ini yang nggak pakai kuning-kuning sama yang dikuningkan sama ya. Ini kan pertama. Oke, terus kemudian kita yang kemudian ini yang ini utama. Oke, nah sekarang kita lihat. Oke, skemanya begini. Pasien fraktur hematom. Ya, fase pertama hematom, mau diapakan, mau nggak diapakan pasti bengkak. Tindakan pertama adalah memasang bidet. Tetapi karena situasinya bengkak secara fisiologi atau patofisiologi, akan menekan neurovaskuler perifer, akan nyeri tambah bengkak. Maka tindakan pertama adalah cek perifer, kemudian cek bidet, cek kekencangannya. Kalau terlalu kencang, kendorkan. Kalau terlalu kecil, ganti. Kalau semuanya udah bagus, tetap tinggikan. Kenapa? Karena fase hematom. Kalau nggak ditinggikan akan semakin bengkak. Oke, setelah tahu jawaban ini, maka oke, berarti ini jawabannya apa? Oke, yang ini jawabannya apa? Oke, yang ini dulu. Oke, yang ini dulu. Yang tindakan pertama, ini pertamanya kita merahin. Yang pertama, oke. Oke, jawaban mengecek kekencangan bidet. Ya. Oke, mengecek kekencangan bidet. Kalau kemudian kita ganti, mengecek kita misalnya kita ganti ini, mengganti bidet kita melakukan cek pulsasi distal fraktur, Anda pilih mana?
Oke, semuanya milih A. Oke, bagus. Sekarang saya pindahin lagi. Oke, si R capital refill kaki kiri dan kanan sama. Pilihannya apa? Oke. Oke. CR kaki kiri dan kanan sama, capillary refill. Jawabannya masih A? Oh, salah. Ya. Jawabannya harusnya menjadi D ya. Manakala ini menjadi D ya kan. Tapi kalau kemudian ini karena apa? Capillary refill itu sudah dicek di sini, cek perifer. Ya, maka di sini akan menjadi oke. Saya rubah lagi tindakan utama bidet menggunakan papan triplek. Papan tripleknya jangan pakai istilah kecil, menggunakan papan triplek. Kecilnya kita hapus, kemudian mengeluh sakitan pada area distal fraktur, kemudian CR kiri sama dengan kanan. Oke, jawabannya apa? Menjadi apa? Tindakan utamanya adalah masih D. Yang ini. Oke, yuk terus, coba terus. Ayo terus, oke, terus, ya, oke. Jawabannya kalau menggunakan konsep ini adalah berarti semua tindakan sudah dilakukan dan semua sesuai indikator, maka menjadi tinggikan. Tinggikan ada pilihan mana? Ada di C. Jadi semua yang Anda menjawab C, maka Anda logikanya sudah betul dari sisi patofisiologi dan dari sisi apa tuh tadi ya, kecermatan membaca kata kuncinya sudah sampai. Ya kan? Gampang ya? Gampang. Oke, kalau rame-rame gampang. Kalau sendiri Anda harus fokus betul untuk bisa sampai ke tujuan. Oke ya. Oke, ini kayaknya semuanya tindakan utama adalah tindakan definitif, bukan prosedur antara untuk menyelesaikan masalah ya. Tindakan utama ya. Tindakan utama, apakah yang paling penting? Kata-katanya akan kira-kira kata kuncinya penting, ya kan, utama, ya kan, prioritas. Itu adalah kata-kata kunci untuk memilih tentang sesuatu yang utama. Oke. Kita lihat sekarang, ini kayaknya betul semua. Coba jawabannya. Ini saya yakin betul semua. Oke, silakan jawab. Ini saya kasih kata-kata kuncinya, saya kasih kotak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mengharap ada link materi, materi ini tidak saya berikan. Ya, adik-adik jangan berharap materi ya. Ini pokoknya pahami aja dulu ini ya. Baca juga lagi nanti atau tonton lagi di YouTube-nya, nggak apa-apa ya. Jadi jangan berharap materi ini dibagikan ya. Oke, fokus kepada kegiatan ini. Jangan berharap materi dibagikan, nggak ada ya. Langsung aja di sini ya. Oke. Yes, seperti saya prediksi, orang semua perawat bisa memilih diagnosa atau masalah keperawatan dengan tepat. Ya, ada satu yang lain B semua ya, itu anomali ya. Yang ada menjawab C anomali ya. Yang semuanya saya melihat B semua itu betul ya. Paling gampang adalah memang oke. Ya, oke. Ada jawab D, gangguan mobilisasi, aduh, ternyata masih ada, tapi minor ya, minor. Jadi kalau soal kayak gini tingkat kesulitannya di atas 75% ya, artinya 75% bisa menjawab dengan benar. Oke, jadi masih ada yang salah. Oke, kita lihat seperti ini adik-adik. Analisis kasus, misalnya inisiasi operasi fase inflamasi ya. Oke, begitu orang diinsisi, fase pertama namanya inflamasi.
Inflamasi nanti hormon-hormonnya apa yang akan ke situ, adik-adik belajar sendiri. Tapi yang paling penting adalah langsung kemudian membuat nyeri. Nyeri itu kemudian membuat juga cemas. Ya, cemas membuat juga dia takut bergerak. Nyeri juga menyebabkan takut bergerak. Cemas juga menyebabkan nyeri, cemas menyebabkan tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur bikin cemas baru. Cemas tambah bikin nyeri. Kalau begitu nomor utama masalahnya adalah nyeri. Utama nyeri. Kenapa? Karena nyeri menyebabkan munculnya masalah-masalah lain. Ya, bukan D ya. Yang D itu tadi salah. Karena apa? Nyeri saja. Ya, kenapa? Gangguan mobilitas itu kenapa? Gangguan mobilitas itu gangguan gerak, takut gerak itu karena sakit, karena cemas, karena kurang pengetahuan. Ya, oke. Jadi ini adalah masalah utamanya adalah ini. Oke, ya. Oke, lanjut, kita lanjut. Oke, ini kemungkinan soal benar semua. Kalau ada soal kayak gini benar semua. Kalau ada yang nggak benar, nanti kita lihat, kita cek masalahnya apa. Ayo. Silahkan, ayo. A, B, C, D, E. Oke, jawabannya rata-rata B, ada juga yang D. Oke. Ada yang E. Oke, ada yang D, rata-rata B. Ya, aduh, oke. Oke, Anda yang menjawab di luar kuncinya. Oke, saya lihat sekarang ya. Luka bakar 30 grade 2 sampai 3 hari kelima. Habis 10,5 untuk perempuan normal apa enggak? Kalau normal berarti nggak mengganggu. Urium 1,2 normal enggak? Normal, nggak mengganggu. Hematokrit 33% normal nggak? Normal, nggak mengganggu. Leukosit 10.000 normal nggak? Normal, nggak mengganggu. Yang kalau begitu albuminnya normal apa enggak? Albuminnya rendah. Jadi semuanya ada nilai normalnya. Kalau adik-adik nggak hafal nilai normal, kalau ini kadang-kadang pakai HB, kenapa? Karena perempuan kadang-kadang HB-nya lebih rendah masih dikatakan normal. Tapi kalau laki-laki ini segini mungkin dianggap sebagai masalah. Ya, masih ada yang jawab A. Berarti nilai normalnya kurang memahami, ya kan? Nah, oke, hubungannya HB dengan penyembuhan apa? Oke, kalau katakanlah HB-nya rendah, lebih rendah prosentasenya dengan albumin rendah mana? Ya kan? Kan rendahan albumin prosentase rendahnya. Kalau begitu, yang paling besar karena adik-adik diminta memilih satu, maka yang paling memiliki kontribusi paling besar. Maka jawabannya adalah B. Ya, oke. Kalau masih salah tadi ya. Oke, ini jawabannya Anda tuh dari Barca tuh bagus ya, membuluh darah, menjaga cairan, bla 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 bla, betul. Oke ya. Oke, sip. Ini saya senang nih ya, banyak sekali interaktif. Ini saya bisa menjangkau ribuan langsung ya. Jadi misi komite juga bisa tersampaikan ya di sini. Oke, sip. Oke. Nah, ini harus ada renungkan kayak gini. Oke, jawabannya apa? Oke, mumet, siapa yang mengatakan mumet itu? Jangan mumet-mumet, Mbak. Ya. Oke, tindakan pertama. Ayo, jangan mumet. Ayo, langsung kerjain. Jangan terlalu banyak mengeluh. Mengeluh tidak ada manfaat. Ayo, oke. Ya, oke. Mengukur skala nyeri. Oke. Ayo. Lanjutkan. Ya, semuanya berespon. Ya, silahkan. Oke, semuanya banyak. Oke. Ya, tindakan pertama saat perawat kamar tersebut melakukan validasi bagian sakit, tanda vital, memeriksa balutan, menanyakan mengapa tidak bisa tidur, mengukur skala nyeri. Iya.
Oke, adik-adik stop dulu. Adik-adik begitu orang mencet bel, itu dipanggil. Begitu adik misalnya nih kamarnya VIP, oke, atau membuka gorden kamarnya kelas 3, gitu. Itu langsung nanya. Begitu ketemu ibunya, ibu sakitnya skala berapa? Kalau 1 sampai 10 langsung berapa? Adik-adik kalau ketemu pasien langsung nanya kayak gitu. Kalau yang menjawab masa langsung skala. Nah, mungkin mengapa tidak bisa tidur, mungkin masih bisa. Ibu validasi bagian yang sakit mana? Ibu bagian yang paling sakit mana? Oke, masih logis jawaban A. Jawaban C logis nggak? Masa pertama langsung buka? Ibu buka ya. Oke, perutnya. Oh, masa begitu? Kan pertama. Kalau D mengukur skala nyeri kayaknya kurang. Ngecek tanda vital apalagi? Ya, aku masih jawab ya, ada yang jawab ya, masa ya? Pertama kok langsung kocak-kocak kok ketet gitu kan, Bu, saya nggak bisa tidur. Oke, langsung bawa tensi. Aduh, perawat zaman kapan? Perawat zaman kapan itu seperti itu. Perawatnya kita harus canggih, harus halus, harus manusiawi. Ya, mengapa tidak bisa tidur masih logis, ya kan? Validasi bagian yang sakit masih logis, ya kan pertama. Nah, ya kalau kemudian kita lihat, kita cek, kita pindah, ya. Oke, kita pindah lagi. Misalnya ini kita copy paste. Paling penting, terpenting. Adik-adik, ini saya hanya membuat kalimatnya, mungkin kata-kata terpenting itu paling sering soalnya akan keluar daripada kalimat pertama, ya, di dalam soal-soal ujian nasional. Kata pertama itu jarang dipakai, tapi terpenting, paling utama, penting itu paling banyak yang akan muncul. Oke. Oke, ya. Oke, tindakan terpenting. Kalau gitu tindakan terpenting apa ini? Tindakan terpenting. Yes. Oke. Mengeluh kesakitan tanpa cemas, bla 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 bla. Oke, logis, semuanya mengarah kepada E, ya, semuanya mengarah ke ada logis, ya. Tindakan penting dengan kita lihat fokusnya apa? Memanggil perawat, mengeluh kesakitan, tidak bisa tidur, ekspresi ini kita lihat itu tidak beda jauh dengan situasi ini, analisa kasusnya, ya. Analisanya tidak beda jauh dengan ini. Ya, analisanya tidak beda jauh ini, maka jangan jauh-jauh Anda harus punya oke. Kalau begitu, jawabannya adalah sesuai dengan apa istilah yang biasa Anda sebut, konsep map atau apa ya, path flow atau apa yang di tempat adik-adik belajar, ya. Macam-macam istilahnya, ya. Way of thinking, logic thinking, atau apa, macam-macam silahkan, ya. Oke, sekarang kita lihat soal berikutnya. Ayo silahkan jawab. One minute. Viewernya di YouTube berapa, Pak Jajat? 1818. Wih, masih sedikit ya, bisa diulang lagi ntar kalau masih banyak minatnya. Di YouTube 1000, di Zoom berarti ada 2800 akun, Pak. Tapi kan satu akun ditonton beberapa orang sebagian. Oke, jadi bagus. Lebih dari 3000 orang. Oke, good lah, alhamdulillah. Oke ya, alhamdulillah bisa menjangkau 3000 ya. Nanti masih bisa ditonton lagi oleh teman-teman juga di YouTube yang lain ya. Oke, baik. Oke, kita lihat ini jawabannya apa? Ayo, jawabannya D, B, oke. Ayo. Oke, variasi banget. B, A, oke. Iya, E, A. Oke, D, A, B. Oke, semuanya bisa kejawab ya. Oke.
Jadi normal bicara koheren. Oke, saya stop jawabannya ini. Kita move kepada soal berikutnya yang sangat mirip. Teklek. Iya. Oke, jawabannya harus berbeda. Ayo silahkan baca lagi. Kalau jawabannya masih sama berarti membacanya tidak teliti. Oke, saya ngomong begini salah mestinya. Mestinya jangan ngomong ya, karena biar Anda kelihatan teliti apa nggak teliti ya. Oke, silahkan. Oke. Jawabannya sama apa berbeda? Oke. Oke, B, 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 A, oke. Siap, E, D, C, oke. Semuanya banyak, oke. Oke, terus lanjut B, baik menasihati. Oke, A, dinasihati dulu, Pak. Oke, oke, bla 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 bla. Oke, siap. Oke, stop dulu. Silahkan yang mau jawab silahkan. Tapi saya akan move kepada ini, ya. Prinsip minimum yang harus Anda kuasai, selain ada fidelity dan lain-lain ya, Anda harus ngerti karakteristik normal efisiensi itu untuk siapa? Adalah untuk keadaan pasien gawat darurat, penyelamatan jiwa. Jadi kalau penyelamatan jiwa sifatnya normal efisiensi, Anda boleh mendahulukan ini dan boleh mengesampingkan yang lain. Kalau otonomi, prinsipnya adalah elektif, tidak bahaya banget, pasiennya sadar, mengerti resikonya, dan memiliki pengetahuan. Otonom, boleh memutuskan iya atau tidak, boleh di situ atau pindah. Benefisensi itu rata-rata, artinya semua yang kita lakukan harus memiliki manfaat. Dan justice harus adil, yang gawat, kategori merah didahulukan, kategori kuning didahulukan dari yang hijau. Oke, ini situasinya. Nah, kalau udah tahu seperti ini, oke, kita kembali. Yang ini. Ini jawabannya apa? Riwayat jatuh dari motor, tidak ada cedera lain, bicara normal, bicara tidak koheren, mulut bau alkohol. Prinsipnya apa? Bicara tidak koheren, mulut bau alkohol. Prinsip yang diutamakan apa? Dari ini. Ayo. Prinsip yang diutamakan apa? Jangan jawab A atau B. Ini prinsipnya, benefisensi, otonomi, normal efisiensi, justice. Oke, ayo terus, yo, ayo non-male banyak, non-male, ayo non-male. Oke, good. Normal efisiensi banyak, otonom ada, justice ada. Oke. Oke, kalau gitu saya stop jawabannya. Kalau nomor ini, setuju nggak bahwa pasiennya mabok itu berbahaya? Bau alkohol, bicara tidak koheren. Ini mabok nggak? Kalau mabok, boleh nggak mengambil keputusan? Benar nggak tidak membahayakan dirinya dan orang lain? Oke. Prinsipnya adalah normal efisiensi. Nah, kalau normal efisiensi, pilihan jawabannya apa? Berarti adik-adik sudah tahu ini. Prinsipnya bicara tidak koheren, oke, mal efisiensi. Kalau prinsipnya nomor 1 tadi bicara normal, bicara koheren. Berarti nih, kalau kita kembali ke nomor yang pertanyaan nomor 1, berarti apa prinsipnya? Bicara berjalan normal dan koheren. Ini prinsipnya apa? Lukanya cuma ini. Prinsipnya yang didahulukan adalah otonomi ya. Oke, otonom betul. Oke ya. Anda udah ngerti ini enak ya. Oke, jadi cerdas semuanya di sini luar biasa ya. Oke, yang nggak berespon sayang ya, yang nggak ikut chatting sayang nggak ketahuan ya. Oke, kita lanjutkan seperti ini. Jadi kalau begitu berjalan, Anda seringnya kadang-kadang dosennya hanya membuat yang begini. Nah, kalau Anda begini dan bisa memilih ternyata otonomi, kalau prinsipnya otonomi menghargai keputusan, silakan mau pulang paksa.
ya kan? Kalau menyegerakan boleh nggak? Ini adil nggak kalau ini tidak gawat darurat? Oke, ya, oke baik. Silakan, mulai bagus, mulai pintar semuanya. Oke, kita lanjut. Oke, ini juga tadi sudah banyak ya, intinya seperti itu. Oke, ini gampang juga nih, soal-soal kayak gini gampang. Oke, saran terbaik. Ini gampang ya, kayaknya pasti semuanya benar. Jawabannya Bang? Oke, makan rendah garam. Oke, rata-rata rendah garam. Oke. Oke, saya rubah. Saya rubah indeks massa tubuhnya 28. Oke. Oke, stop. Saya rubah sekarang indeks massa tubuhnya 28. Jawabannya apa? Sama apa enggak? Oke. Oke ya, kira-kira Anda udah ngerti ya, pinter. Oke. Nah, ini dia. Oke, stop. Selanjutnya. Nah, ini saya nggak yakin deh, Anda banyak yang benar. Oke, ini udah jawaban yang lain. Saya menebak ada satu posisi favorit di semua Anda. Saya nggak tahu posisi apa itu yang paling favorit. Oke, jawabannya semuanya C ya. Oke, silahkan. Oke, saya tambahkan. Misalnya, apakah Anda akan memilih yang sama? Oke, ayo silahkan jawab lagi. Oke, Anda yang jawab high roller. Oke, oke. Ini pelajaran bagi Anda untuk bisa membedakan betul-betul yang ada di sini dengan perbedaan ortognu. Anda seringnya tidak bisa membedakan ini tiga ini. Oke, ini harus bisa betul dibedakan sesuai dengan kasusnya. Ya, Anda pelajari tiga besar ini untuk bisa membedakan kasusnya. Jadi tadi kalau semuanya C dan lain-lain, karena kadang-kadang kemungkinan ini yang akan dipelintir-pelintir sama kasusnya. Ya, setiap ini memiliki fungsi, setiap ini memiliki fungsi. Oke, kalau kemudian kita tambahkan lagi, misalnya 30 mengeluh sesak, riwayat asmanya tidak ada, kemudian oke, riwayat hipertensi, usianya menjadi 50, oke, terus kemudian apalagi riwayat hipertensi menggunakan otot napasnya kita lepas, kemudian ada asites. Asites ya, asites ya. Oke, pilihannya jadi apa?
Halo, ini udah ganti apa belum ini? Kok masih apa? Jawabannya semoga ini udah ganti ya. Oke. Oh, ini bisingnya mestinya diganti. Bisingnya jangan. Sesak Ronhi. Ronhi. Asites. Ronhi. Perut asites. Oke. Oke, coba ganti apa enggak? Oke, kuncinya berubah nggak? Ayo. Oke, ini kita rubah. Kuncinya berubah apa enggak? Ayo. Iya. Oke. Anda masih belum bisa membedakan tiga ini. Ya. Tiga ini. Kalau ini asites dan lain-lain, cenderungnya 50 tahun, sesek, kelelahan kalau di ortopni ini nanti potensinya pastinya jatuh. Kalau seperti ini dia juga ada ronhi, biasanya ada kemungkinan penyakitnya tambahannya ada jantung. Ya, maka yang posisi terbaik adalah semipolar. Oke, yang jawabannya selamat untuk menjawab C ya. Oke ya, yang lain tadi ada ortopmu boleh ya, manakala menggunakan otot bantu napas, bisa juga kemudian menggunakan bipolar ya. Tetapi saya nggak akan menjawab kuncinya dengan exactly, tapi yang paling penting Anda adalah mempelajari tiga ini secara spesifik. Oke, oke, yes betul ya, siap, thank you. Oke, lanjut. Ini gampang. Oke, jadi ini kira-kira saudaraku semuanya, berbagai macam itu nggak penting ya. Yang paling penting ada sekarang begini nih. Ya, ini karena di sini sudah asal. Nah, analisinya bagaimana menurut Anda? Atau kadang-kadang menjawab ide no idea zong? Berapa banyak? Ada sedikit pengetahuan tidak lengkap, ada teori ragu pada dua pilihan, berapa banyak yang sudah mantap? Nah, ya, ini penting. Aduh, saya zong. Aduh, di soal itu saya zong. Oke, berarti Anda belajar teori lagi. Ada sedikit tapi nggak lengkap. Contohnya tadi, polar, semipolar, sama apa? Ortopnu. Aduh, berarti saya baca lagi. Tadi itu misalnya soal etik, dari contoh lah ya. Oke, ada tapi ragu jawabannya. Nah, kalau jawabannya ragu, banyakin latihan soal. Kalau pengetahuan tidak lengkap, baca lagi, ya. Tapi baca teori saja pasti tidak. Oke, banyakkan 3, berarti mantap. Berarti Anda kurang latihan soal, ya. Kalau rata-rata 3 kurang latihan soal. Oke, sip ya. Rata-rata 3 ya. Oke, kalau yang 2 silakan baca buku lagi ya kan. Kalau yang 3 baca soal yang tadi saya linknya dikasih, silakan di-download ya. Yang di YouTube juga saya sudah kasihkan, ada di chat, kolom chat. Silakan, bukunya gratis itu dari negara ya. Oke, lanjut. Kemudian kita lihat analisinya. Kalau menurut Anda skillnya, cakupan materinya Anda udah berapa bagus? Kecepatan membacanya bagus nggak? Ketelitiannya oke nggak? Keywordnya, kata kuncinya kena nggak? Fokus pertanyaannya bagus nggak? Pilihan yang tanpa sama itu sudah bisa diselesaikan atau belum? Nah, ini juga penting. Ya, ini lebih detail lagi untuk menjawab pertanyaan ini. Kalau ini masalahnya di nomor 4 itu apa? Di nomor 3 itu apa? Nah, begitu sudah selesai nomor 4, oke, inilah masalah. Kalau begitu skornya berapa? Kalau skornya rata-rata 4 ke atas, Anda insya Allah potensi lulusnya 90%. Kalau Anda menilai dirinya benar. Ya. Kalau Anda ngerasanya 4, tapi ternyata tadi salahnya banyak, berarti Anda harus latihan introspeksi lagi. Oke.
Nah, strategi lain, Anda banyak berdoa juga ya. Dahulukan yang mudah, percaya diri, dan semua soal kerjakan karena tidak ada soal hukuman. Jadi yang benar mendapat poin, yang tidak benar nilainya 0. Ya, oke. NBL-nya juga cukup rendah di bawah 50 ya, makanya mestinya semuanya harus lulus semua ya. Oke, terus kemudian, nah jangan remehkan latihan dari ketepatan tidak. Nah, Anda seringnya seperti ini karena Anda mendapatkan informasi yang tidak lengkap, karena kadang-kadang males, karena kadang-kadang diskusinya tidak ada dosennya yang memverifikasi dan validasi dengan detail. Maka pada ujung pertemuan antara apa yang diajarkan di sekolah dengan ujung pertemuan yang diselenggarakan oleh Hukum tidak matching. Ini yang menyebabkan Anda sebagian tidak lulus ya. Ini situasinya, perdebatannya di sini. Loh kok salah? Loh jawabannya pada tadi. Ada di pembahasan tadi ya. Oke, pembahasan tadi ini untuk karikaturnya seperti ini ya. Oke, lanjutnya, nah belajar rajin, aktif, cermat, kritis mulai dari sekarang. Pastikan Anda connect ya, jangan semuanya menolong, tetapi kenyataannya apa yang Anda lakukan tidak memiliki kaitan satu sama lain. Jadi ibaratnya seperti menolong orang RJP seperti gambar di atas. Oke, strategi lain, fight or flight, tahu ya, dahulukan yang mudah, pahami, percaya diri, dan banyak doa. Nah, ini silahkan gratis ya. Ini gratis, linknya ada di bagian atas tadi. Udah saya juga di chat pada bagian atas, nanti pada bagian terakhir saya akan kirimkan lagi untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan buku ini gratis ya. Silahkan Anda buka situsnya, kata kuncinya di Google uknakes.kemdikbud.go.id ya. Uknakes, uji kompetensi singkatannya nakes, tenaga kesehatan. Kemudian Pak Mas Puri, slide-nya nggak jalan? Slide-nya belum bergerak. Slide-nya nggak jalan ya? Ya. Yang terakhir-terakhir ya? Ya, betul. Oke, saya share lagi. Ini ya, ini tolong ini itu tadi ya, download aja di UK huruf U unit K UK nakes, uji kompetensi nakes kemdikbud.go.id ya. Nanti di situ ada kolom prosedur, Anda klik. Di dalam prosedur itu ada pedoman, persiapan uji kompetensi nasional. Anda klik di sana, nanti Anda tinggal download. Nah, ada buku seperti ini, tinggal Anda cetak, boleh nggak dibaca di handphone juga silahkan ya. Ini sudah bisa digunakan sejak lama. Insya Allah ini sangat membantu ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.